Selamat datang di Siapa Dia. Di suatu pulau terpencil, di tengah rimbunnya dedaunan pepohonan kuno, berdiri sebuah rumah sakit. Bagian depan bangunan yang tadinya berkilau penuh harapan, kini menimbulkan bayangan buruk di seluruh daratan. Desas-desus membisikkan tentang masa lalunya yang mengerikan. Cerita tentang pasien yang menghilang tanpa jejak, dan para dokter menjadi gila. Meski sudah diperingatkan, mereka yang putus asa masih mencari perlindungan di balik tembok-tembok yang sudah rusak. Saat malam hari di rumah sakit, sesosok manusia mendekat. Maria, seorang perawat muda yang baru saja menyelesaikan pelatihan, ragu-ragu di pintu masuk. Udara terasa berat dengan rasa takut yang nyata, tapi dia mengesampingkan rasa was-wasnya. Bagaimanapun juga, dia membutuhkan pekerjaan ini untuk menghidupi keluarganya. Di dalam, rumah sakit tampak membeku dalam waktu. Koridornya dipenuhi lampu yang berkelap-kelip dan cat yang mengelupas. Maria mengelilingi aula labirin. Gema langkah kakinya memantul ke dinding, seperti teriakan minta tolong di kejauhan. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan diawasi. Ditugaskan pada shift malam, Maria mendapati dirinya berada di bangsal terpencil, bagian dari rumah sakit yang sudah lama ditinggalkan. Para pasien yang ditampung di sini dikatakan tidak dapat tertolong lagi. Jiwa mereka yang tersiksa tetap berada dalam kegelapan. Saat dia memeriksa kamar, Maria tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman yang menyelimutinya, seperti selimut yang menyesakkan. Di salah satu ruangan, dia menemukan seorang lelaki tua terbaring, tak bergerak di tempat tidur. Matanya berkaca-kaca karena kehampaan yang menghantui. Datanya menunjukkan bahwa dia dirawat karena demensia parah. Namun Maria tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih mengerikan yang mengintai di bawah permukaan. Dia buru-buru memberikan obatnya dan meninggalkan ruangan. Perasaan tidak nyaman menggerogoti kesadarannya. Seiring berlalunya malam, rasa takut Maria semakin mendalam. Suara-suara aneh bergema di sepanjang koridor. Suara percakapan berbisik di kejauhan yang sepertinya menghilang begitu dia mendekat. Bayangan menari-nari di sepanjang dinding dan berputar-putar dalam bentuk yang tidak wajar. Dalam kegelapan, Maria menemukan bagian dari rumah sakit yang terlupakan. Pintunya terkunci dan dirantai, seolah-olah ingin menahan sesuatu yang ada di dalamnya. Keingintahuan menguasai dirinya. Dia menemukan satu set kunci dan memberanikan diri masuk ke dalam. Namun apa yang dia temukan membuat bulu kuduknya merinding. Dindingnya dipenuhi gambar-gambar kasar, menggambarkan pemandangan horor yang tak terkatakan. Pasien diikat ke tempat tidur, mata mereka membelalak ketakutan. Dokter memegang pisau bedah dengan gembira, dan di tengah-tengah itu semua ada sosok yang diselimuti kegelapan. Matanya bersinar dengan niat jahat. Sebelum Maria bisa memahami apa yang dilihatnya, angin dingin menyapu ruangan, memadamkan kerlap-kerlip lampu. Kepanikan menguasai hatinya saat dia berusaha mencari jalan keluar. Perasaan dikejar mendorongnya maju. Putus asa untuk mendapatkan jawaban, Maria menyelidiki sejarah rumah sakit, mengungkap kebenaran kelam yang tersembunyi di balik bagiannya yang runtuh. Beberapa dekade yang lalu,
rumah sakit telah menjadi tempat kekejaman yang tak terkatakan. Pasien-pasiennya menjadi sasaran eksperimen kejam atas nama ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah Dr. Bagus, seorang pria brilian, namun sinting, yang percaya bahwa dia dapat membuka rahasia pikiran manusia melalui tindakan ekstrim. Eksperimennya mendorong batas-batas etika, meninggalkan jejak kehidupan yang hancur. Namun yang menderita bukan hanya pasiennya saja. Kewarasan Dr. Bagus sendiri mulai terurai, termakan oleh obsesinya terhadap kekuasaan dan kendali. Hingga pada akhirnya, dia menghilang tanpa jejak, meninggalkan warisan kegelapan yang tertinggal di dalam tembok rumah sakit. Saat Maria mengumpulkan potongan-potongan masa lalu, ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa kehadiran Dr. Bagus masih menghantui rumah sakit. Rasa ingin membunuhnya meluap pada mereka yang berani masuk tanpa izin ke wilayah kekuasaannya. Dihantui oleh gambaran masa lalu, cengkeraman Maria pada kenyataan mulai melemah. Setiap malam membawa teror baru. Mimpinya diganggu oleh hantu Dr. Bagus dan jiwa-jiwa tersiksa yang terperangkap di dalam tembok rumah sakit. Dia tahu dia harus pergi untuk melepaskan diri dari cengkeraman ketakutan yang terus mengancam akan menghabisinya. Namun, ketika dia berusaha melarikan diri, Maria mendapati dirinya terjerat dalam jaringan kegelapan, dan rumah sakit itu sendiri sepertinya berkonspirasi melawannya. Pintu terbanting menutup di belakangnya. Koridor berputar dan bergeser, membawanya semakin dalam ke pusat mimpi buruk. Di bangsal terpencil, Maria bertemu dengan lelaki tua itu sekali lagi. Matanya kini menyala dengan intensitas yang sangat tinggi. Dia berbicara dengan suara yang membuatnya merinding, menceritakan kisah penderitaan dan keputusasaan yang menggema selama berabad-abad. Maria sadar ketika dia menatap lelaki tua itu. Dia bukan hanya seorang pasien. Dia adalah sebuah wadah, saluran bagi roh-roh gelisah yang berdiam di dalam rumah sakit. Dan sekarang, mereka meminta pembebasan dengan cara apapun. Karena tidak punya tempat lagi untuk lari, Maria menghadapi kegelapan yang mengintai di dalam rumah sakit. Didorong oleh kebutuhan mendesak akan jawaban, dia menyelidiki inti mimpi buruknya, bertekad untuk mengungkap kebenaran, apapun risikonya. Namun, saat dia menjelajah lebih jauh ke dalam kegelapan, Maria mendapati dirinya dihadapkan pada hantu-hantu masa lalu. Bentuk-bentuk aneh mereka berusaha menyeretnya ke dalam jurang. Dia berjuang melawan rasa takutnya dengan seluruh kekuatan yang dia miliki, tapi itu tidak cukup. Pada akhirnya, Maria mendapati dirinya berdiri di hadapan Dr. Bagus. Matanya menyala-nyala dengan api, seolah-olah ingin membakar apa yang dilihatnya. Dia menawarinya pilihan, bergabung dengannya dalam siksaan abadi, atau mengalami gangguan jiwa untuk selamanya. Dengan tekad baja, Maria menolak untuk tunduk pada kegelapan. Perlawanannya menghancurkan ilusi kekuasaan yang telah lama dipegang oleh Dr. Bagus. Pada saat itu, rumah sakit bergetar dengan kekuatan ribuan jeritan. Roh-roh masa lalu akhirnya menemukan pelepasan ketika bayang-bayang menghilang ke dalam ketiadaan. Saat fajar mulai menyingsing, Maria muncul dari reruntuhan rumah sakit. Semangatnya terpukul, namun tak terputus. Mimpi buruk itu akhirnya berakhir. Namun, gaungnya masih melekat dalam ingatannya selama bertahun-tahun yang akan datang. Dia tidak pernah kembali ke rumah sakit, malah memilih untuk meninggalkan kengerian masa lalu. Namun di suatu tempat, di kedalaman hutan, bayang-bayang lingkungan terpencil masih membisikkan rahasia mereka.
menunggu jiwa yang tidak curiga menemukan warisan kelam mereka. Terima kasih buat kalian yang